Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas Administrasi Basis Data A akan mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah tersebut. Untuk anggota kelompok dari kelompok 2 yaitu ada Yoga Aditya Pratama, ada Yulia Husnatuzana, dan saya sendiri ada Adelia Putri Puspitasari dan ada Vivian Alvida Puspaningrum. Untuk yang pertama, kita akan mendemonstrasikan terkait dengan penggunaan buffer pool. Untuk yoga silahkan didemonstrasikan. Baik, di dalam sintaks buffer pool itu ada create buffer pool IBM BP 8KB pack size 8192. Di sini artinya IBM BP 8KB itu merupakan ukuran dari buffer pool yang akan dibuat. Terus untuk parameternya itu sebesar 8192. Apabila sintaks tersebut dijalankan akan mendapatkan hasil dengan sebaik berikut. Nah, tampilan seperti itu akan menandakan bahwa buffer pool telah berhasil untuk dibuat. Sebelumnya buffer pool itu berfungsi sebagai change memory nyata yang digunakan untuk data tabel atau data index. Untuk yang selanjutnya ada membuat table space. Nah, di dalam table space ini kita akan membuat sebanyak 3 table space dengan nama rec agent, terus ada IDX agent, dan yang terakhir ada lob agent. Fungsi dari penggunaan table space ini adalah untuk melakukan penyimpanan tabel yang akan kita buat di langkah selanjutnya. Untuk demonstrasinya akan dijalankan oleh saudara. Nah, apabila proses dari membuat table space ini berhasil akan mendapatkan tampilan dengan sebagai berikut, yang dimana di dalam sintaks tersebut tersimpan beberapa arti. Yang pertama ada create large table space IDX underscore agent ini digunakan untuk membuat table space dengan nama agen. Terus yang selanjutnya yaitu ada membuat regular tabel. Nah, regular tabel ini digunakan untuk membuat tabel yang dimana tabel yang akan kita buat yaitu dengan nama ta.agent. Untuk demonstrasinya dapat dijalankan. Setelah menjalankan sintaks tersebut, akan mendapatkan tampilan dengan sebagai berikut. Nah, dengan adanya tampilan tersebut yang dimana artinya regular tabel telah berhasil dibuat dengan memuat beberapa variabel sesuai dengan data yang akan diinputkan. Ada variabel kode underscore agen, ada nama underscore agen, ada area underscore kerja, ada komisi desimal, dan yang terakhir ada nomor underscore telepon. Untuk penjelasan selanjutnya boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, mungkin selanjutnya ialah pembuatan komponen ekspor. Nah, jadi yang pertama di sini untuk ekspor sendiri mungkin bisa membuat direktori terlebih dahulu sebagai tempat ekspor sendiri. Sebelumnya telah dibuat sebuah database dan juga telah dikonekkan. Jadi kita bisa langsung menggunakannya. Ini yang pertama ialah membuat direktori ekspornya terlebih dahulu. Kita bisa kopas sini. Nah, jadi di sini direktorinya bernama TA_agent. Mungkin bisa langsung kita enter. Nah, jika tampilan seperti itu berarti database directory TA_agentnya telah terbuat. Mungkin untuk mengisinya bisa menggunakan komen ls, enter. Kita cari TA_agent. TA_agent ini. Nah, berarti directory itu sudah terbuat. Lalu untuk selanjutnya ialah menyalin table space yang telah dibuat tadi menjadi 2 bagian. Nah, fungsinya di sini sebelum menjalankan ekspor kelompok kita menyalin tabel sebelumnya supaya kosong terlebih dahulu sebelum diisi. Jadi kita akan melihat perbandingannya.
pembuatan tabel sendiri dibagi menjadi dua, yaitu eh, tabel import yang juga seperti tabel awal tadi, lalu yaitu tabel load yang akan digunakan untuk load. Ini kita bisa membuat tabel untuk importnya terlebih dahulu, dan juga tabel loadnya. Nah, setelah berhasil akan tertampil tulisan SQL command completely successfully. Nah, terus selanjutnya yaitu proses untuk mengisi tabel awal. Nah, di sini kenapa tabel tersebut diisi, yaitu untuk sebuah perbandingan jika tabel awal nanti akan terisi dan tabel untuk import dan juga load itu akan kosong yang akan nantinya dilakukan pengisian. Jadi untuk tabel awalnya sendiri akan dilakukan proses pengisian. Nah, kita bisa run. Nah, jika lo berhasil akan tertampil status centang seperti ini yang menandakan bahwa data data tersebut data ini telah dimasukkan ke database ke tabel TA.agent. Nah, proses selanjutnya ialah mengekspor data yang telah tersimpan tadi ke direktori yang telah kita buat tadi, yaitu TA_agent. Nah, di sini eh ada tulisan home db2 insert slash TA_agent dan sebagainya. Nah, itu dimasukkan supaya ekspor nanti akan tersimpan pada direktori TA_agent dan akan diberi nama agent.exf. Nah, kenapa exf? Eh itu dikarenakan saat mengekspor nantinya eh konversi yang dilakukan ialah EXP dan tidak bisa menjadi CSV, sehingga untuk proses ekspor sendiri akan menjadi .exf. Mungkin kita bisa lakukan enter. Nah, di sini tertampil bahwa export utility has finished exporting 12 row. Nah, 12 row ini adalah data data yang telah diekspor. Nah, untuk melihat isinya mungkin bisa kita lakukan dengan ls dan juga diberi parameter direktorinya sendiri seperti ini. Nah, di sini tertampil bahwa pada direktori ini telah tersimpan agen.exf yang artinya proses ekspor telah berhasil. Nah, selain mengeceknya lewat sini, mungkin kita bisa mengeceknya lewat uh, direktori sini, yaitu home. Nah, kita bisa buka root, lalu ke home, lalu db2 insta1 sebagai username kita, lalu ke TA_agent yang itu direktori yang telah kita buat. Nah, di sini akan tertampil agen.exf yang artinya proses ekspor telah berhasil dilakukan. Nah, selanjutnya ialah proses import. Untuk proses import bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan proses import tabel karena kita tadi sudah eh, mengisi tabelnya. Selanjutnya kita akan melihat perbandingan antara tabel awal dan tabel import. Mungkin Yoga bisa memasukkan sintaknya. Nah, berikut adalah tampilan dari tabel awal. Lalu berikut adalah tampilan dari tabel import di mana tabel import masih kosong. Lalu untuk selanjutnya kita akan mengimport tabel kedua yang merupakan tabel import yang isinya akan disamakan dengan tabel awal.
Baik, selanjutnya kita akan menunjukkan hasil kembali antara tabel awal dan tabel import. Untuk yang pertama, kita akan menunjukkan hasil dari tabel awal. Berikut adalah output tampilan dari tabel awal, lalu kita akan melihat hasil dari tabel import. Berikut adalah tampilan dari tabel import di mana tampilannya sudah sama dengan tabel awal. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses load. Yang pertama, kita membuka file Zilla terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita mengirim file data_agen yang diinginkan ke virtual machine. Oke. Selanjutnya untuk mengecek file data_agen sudah terkirim atau belum, kita ketikkan ls di konsol. Nah, sudah terdapat file data_agen. Selanjutnya untuk mengimport data agen.csv ke tabel load, kita menggunakan sintaks. Silakan Yoga. Nah, untuk menampilkan outputnya, kita menggunakan db2 select from import agen. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, yang selanjutnya ialah alias. Nah, di sini sendiri alias berfungsi untuk memberi nama lain kepada nama tabel itu sendiri. Jadi di sini yang akan kita beri nama lain yaitu pada ta.agen. Mungkin kita bisa langsung ke sini terlebih dahulu. Nah, membuat alias sendiri sintaksnya adalah sebagai berikut, yaitu create alias. To create alias agen yaitu nama lainnya dari cb.agen yang telah kita buat tadi. Oh, ta.agen, sorry. Ini nama. Oke, jika telah selesai, kita bisa langsung klik run. Nah, jika tampilan seperti berikut, yaitu query execution time 6ms dan juga tertampil tulisan centang, itu berarti sintaks ini berhasil dijalankan. Nah, sintaks ini akan mengubah nama, bukan mengubah, tapi menambahkan nama lain, yaitu ta.agen, mempunyai nama lain, yaitu agen. Nah, untuk bisa menggunakannya sendiri, kita bisa, untuk mengeceknya, mungkin kita bisa ke virtual machine kembali, lalu menampilkan output nama yang telah diganti alias, yaitu db_select from db_select bintang from agent. Bisa tulisnya bisa paste lalu klik enter. Nah, berikutlah tampilan dari db tabel yang ta.agent tadi, tapi sudah memiliki nama lain yaitu agent, dan tampilannya ada sebagai berikut. Itu sama dengan yang ada di tampilan EA
load again. Nah, sama. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kami, kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bisa saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.